Selamat datang di Deep Dive. Kamu baru saja mengirimkan kami sebuah transkrip ya. Ini dari sebuah renungan pagi, tapi isinya, wah, dalam banget. Bener-bener coba jawab pertanyaan-pertanyaan besar gitu kan. Kenapa kita di sini? Apa yang terjadi setelah kita nggak ada? Dan apa sih intinya semua ini? Jadi misi kita kali ini adalah coba membedah cara pandang dari sumber ini. Kita akan coba, ngikutin logikanya tentang hidup yang katanya cuma sementara, terus kita intip sedikit gambaran setelah kematian menurut teks ini, dan yang paling penting kita akan dalami gagasan soal pertanggungjawaban. Ini topik yang berat tapi fundamental. Siap? Oke, ayo kita mulai aja. Gagasan pembukanya itu langsung to the point ya. Hidup kita di dunia ini digambarin sebagai kesementaraan. Ibaratnya kita ini cuma numpang lewat, ada tanggal kedaluarsanya, dan batas akhirnya itu disebut kematian pertama. Nah, di sini kerangkanya mulai kelihatan. Penulisnya nggak berhenti di kematian pertama aja. Dia langsung bedain itu dengan kematian final yang sifatnya kekal. Oh, jadi ada dua jenis kematian? Betul. Jadi bisa dibayangin, kematian pertama itu kayak akhir babak pertama sebuah drama. Aktornya keluar panggung, tapi show-nya belum benar-benar selesai. Nah, setelah turun panggung itu, menurut sumber ini, orang nggak langsung ke tujuan akhir, tapi masuk ke semacam tempat penantian atau intermediate state. Tunggu, intermediate state. Jadi ini kayak ruang tunggu gitu. Aku langsung kepikiran ini kayak lounge di bandara deh. Ada yang VIP, ada yang biasa, sambil nunggu penerbangan berikutnya. Hah, itu analogi yang pas banget. Teks ini memang ngambarinya persis kayak gitu. Ada dua jenis ruang tunggu. Yang nyaman, yang penuh harapan, itu disebut Firdaus. Oke. Satunya lagi, tempat yang nggak nyaman, penuh penyesalan. Itu disebut Hades. Ini penting, karena kan banyak orang mikir, abis mati ya langsung sorga atau neraka. Sumber ini justru nawarin ide tentang ruang tunggu ini. Nasib akhirnya belum final, tapi udah bisa diproyeksiin dari kondisinya di sana. Oke, ini makin menarik. Jadi habis dari ruang tunggu ini, kemana penerbangan selanjutnya? Proyeksinya jelas banget. Mereka yang nunggu di Firdaus, itu diarahkan untuk masuk ke apa yang disebut langit baru dan bumi baru. Itu tujuan akhirnya yang positif. Betul. Sebaliknya, yang di Hades, setelah lewat sebuah penghakiman final, akan ditempatkan di neraka. Dan cara teks ini deskripsi neraka itu cukup spesifik. Bukan cuma tempat panas, tapi bumi yang kita tinggali sekarang ini, yang nantinya bakal dihancurin dan diubah jadi lautan api. Wah, lautan api, itu gambaran yang kuat banget ya. Kuat sekali. Tapi yang ditekankan di sini bukan penderitaan fisiknya loh. Penderitaan terbesarnya, menurut argumen ini, adalah keterpisahan total dan abadi dari hadirat Tuhan. Oh, jadi lebih ke penderitaan spiritual. Ya, lebih ke penderitaan psikologis dan spiritual. Coba bayangin aja, sebuah kondisi hampa, isolasi total dari semua yang baik, indah, dan penuh kasih. Itu inti penderitaan yang digambarkan. Oke, paham. Jadi kalau setiap tindakan kita di hidup yang singkat ini punya konsekuensi abadi yang sedramatis itu, pertanyaan berikutnya adalah kapan dan gimana konsekuensi itu diputuskan. Disinilah kita masuk ke ide tentang penghakiman, kan? Tepat sekali. Ini pilar kedua dari argumen ini. Gagasan utamanya adalah semua orang, tanpa kecuali, harus menghadap apa yang disebut tahta pengadilan Kristus. Sumbernya nyebutin beberapa ayat sih, kayak dari Roma dan Korintus. Intinya sama, bakal ada momen di mana setiap orang nerima balasan yang setimpal, sesuai dengan apa yang mereka lakuin selama hidup, baik atau jahat. Yang menarik buatku, ini kayaknya bukan soal diadili sama opini publik ya, atau apa kata netizen di media sosial gitu. Ada penekanan kalau ini urusan yang personal banget. Kamu nangkap poin kuncinya. Ini tuh upaya buat ngalihin fokus kita. Daripada pusing sama penghakiman horizontal, penilaian dari sesama manusia, sumber ini ngajak kita fokus ke penghakiman vertikal. Vertikal, maksudnya antara kita sama Tuhan langsung. Iya, pribadi. Ada satu kutipan yang kuat banget dari Roma 14 ayat 12, bunyinya, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Ini panggilan buat berhenti ngejudge dan ngurusin hidup orang lain. Bahkan ada nasihat praktisnya. Kalau kamu disakiti, jangan balas. Urusan penghakiman serahin aja ke Tuhan. Ada satu lagi kutipan dari sumber ini yang bikin aku berhenti sejenak. Dari Ibrani 4 ayat 13.
Dikatakan bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Wah, ini standar auditnya tinggi banget ya. Artinya bukan cuma perbuatan yang kelihatan, tapi niat hati kita pun ikut diaudit. Nggak ada yang bisa disembunyiin. Persis. Dan ini yang bikin konsep pertanggungjawaban di sini jadi total banget. Penulisnya ngasih contoh yang relevan banget. Kita bisa aja senyum manis ke orang, tapi di dalam hati kita ngedumel atau nyimpen dendam. Hmm, Menurut pandangan ini, Tuhan tahu persis gap antara topeng yang kita pakai dan isi hati kita yang sebenarnya. Jujur aja, pas baca bagian ini, rasanya agak, gimana ya, sesek napas gitu. Gagasan bahwa niat hati kita yang paling tersembunyi pun bakal terbuka, itu luar biasa intens. Ini benar-benar nantang kita buat jujur sama diri sendiri. Betul. Dan ini jadi bikin mikir. Kalau standarnya setinggi itu, nyakup pikiran dan niat. Terus kita sebagai manusia harus gimana? Apa dong yang harusnya jadi fokus hidup kita menurut kerangka berpikir ini? Nah, pertanyaan itu ngebawa kita ke jantung dari seluruh pesan ini. Jawabannya ada di satu kata, tugas. Argumen yang dibangun di sini adalah, hidup yang dijalanin cuma buat suka-suka sendiri, tanpa arah dan tujuan yang selaras sama kehendak Tuhan, itu dianggap hidup yang sia-sia. Tapi kan hidup suka-suka sendiri kedengarannya modern banget. Membebaskan. Jadi diri sendiri, ikutin kata hati. Apanya yang salah menurut pandangan ini? Dari perspektif sumber ini, masalahnya bukan di kebebasannya, tapi di potensi kekosongannya. Dikatakan bahwa banyak orang ngejalanin hidup tanpa pernah benar-benar tahu apa tugas spesifik mereka di dunia ini. Oh, Jadi, pas mereka meninggal dan tiba di momen pertanggungjawaban itu, laporannya kosong. Nggak ada yang bisa dipertanggungjawabin karena nggak ada tugas yang dikerjain. kayak pegawai yang datang ke kantor tiap hari tapi nggak pernah tahu job desk-nya apa. Analogi yang tepat banget. Dan sumber ini pakai analogi klasiknya sendiri, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ada tuan yang ngasih modal 5, 2, dan 1 talenta ke hamba-hambanya. Yang dikasih 5 dan 2, mereka kerja keras, berhasil ngelipat gandain modal itu. Iya ya, aku tahu cerita itu. Dia nggak ngelakuin kejahatan, nggak nyuri, dia cuma pasif. Dia ngubur talentanya karena takut, dan justru dia yang disebut orang fasik. Pesannya kuat sekali, yang dinilai bukan cuma nggak berbuat jahat, tapi juga nggak berbuat baik yang seharusnya bisa kita lakuin. Ini kalau kita tarik ke konteks modern, talenta itu bisa macam-macam ya. Bakat, waktu luang, uang, bahkan platform media sosial kita. Ide bahwa nggak gunain potensi itu adalah sebuah kesalahan, itu cukup menantang sih. Sangat menantang. Karena ini ngubah standar dari jangan berbuat jahat, jadi kamu wajib berbuat baik sesuai kapasitasmu. Dan ini universal kan, terlepas dari keyakinan setiap orang pasti pernah ngerasa ada potensi dalam dirinya, yang kalau nggak dipakai rasanya kayak pemborosan. Oke, ini pertanyaan paling praktis. Kalau gitu, gimana cara kita tahu apa tugas spesifik kita? Apa ada semacam karir counseling spiritual yang ditawarin di sumber ini? Metodenya sangat personal dan internal. Cara buat nemuinnya adalah lewat komunikasi yang intim dan konstan sama Tuhan. Teksnya ngasih contoh konkret kayak doa pagi atau waktu teduh pribadi. Oke. Tapi yang digarisbawahi, ini bukan sesi buat ngajuin daftar permintaan, minta mobil baru, promosi, atau jodoh. Fokus doanya justru sebaliknya, minta Tuhan untuk membenahi keadaan diri kita. Ini sebuah proses kalibrasi diri, pertobatan, dan pendewasaan spiritual. Tujuannya biar kita jadi lebih selaras sama frekuensi Tuhan, jadi kita bisa lebih peka dengar dan paham apa tugas yang Dia siapin. Jadi ini bukan soal nyari petunjuk di luar, tapi lebih kayak ngebersihin lensa di dalam diri kita supaya bisa lihat lebih jelas. Tapi ini kan nggak gampang. Gimana seseorang bisa bedain antara panggilan Tuhan sama ambisi pribadi atau bahkan tekanan lingkungan? Nah, itu dia, tantangan terbesarnya. Sumber ini nggak ngasih formula pasti, tapi nyiratin kalau prosesnya itu sebuah perjalanan. Mungkin bakal ada trial and error. Kuncinya adalah konsistensi dalam check-in sama Tuhan dan kemauan buat terus-menerus ngoreksi diri. Ini bukan proses yang terjadi semalam. Ini soal ngebangun hubungan di mana seiring waktu kita belajar bedain suaranya dari kebisingan lainnya. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanannya sejauh ini, kita mulai dari sadar kalau hidup ini singkat, terus kita lihat ada konsekuensi abadi yang ditentuin dalam sebuah momen pertanggungjawaban total, dan buat nyiapin itu, kita harus nemuin dan ngerjain sebuah tugas pribadi. Jadi, apa kesimpulan akhirnya?
Apa yang harus kita lakuin dengan semua info ini? Penulisnya jujur banget di bagian akhir. Dia ngaku kalau pesan ini keras dan menohok. Bahkan kerasa ngegores dirinya sendiri pas nyampeinnya. Wah, Tujuannya bukan buat bikin orang ngerasa bersalah, tapi buat ngebangunin kita dari kelalaian. Panggilan utamanya jelas dan mendesak. Berhenti hidup tanpa arah. Berjuanglah cari tahu apa tugas spesifikmu. Terus mulai kerjain. Ada nuansa urgensi yang kuat banget di sini. Pengingat kalau waktu kita benar-benar terbatas. Rasanya ini kayak ajakan buat berkemas pulang, bukan dalam arti pasif nungguin kematian ya, tapi lebih kayak agen rahasia di negara asing yang tahu misinya bakal segera berakhir. Dia harus mastiin semua laporannya lengkap dan tugasnya tuntas sebelum dijemput pulang. Persiapan terbaik, menurut sumber ini, adalah mastiin laporan kerja kita udah selesai pas waktunya tiba. Jadi, setelah kita bedah semua ini, intinya adalah sebuah kerangka pandang di mana setiap detik itu berarti, dan setiap pilihan punya bobot kekal. Ada penekanan yang luar biasa pada akuntabilitas pribadi di hadapan Tuhan, yang gak cuma nilai perbuatan, tapi juga pikiran dan niat hati yang paling tersembunyi. Dan yang paling menonjol buat saya adalah spesifisitas dari tugas itu. Ini bukan sekedar ajakan buat jadi orang baik secara umum. Ini lebih dalam dari itu. Ini gagasan bahwa setiap individu punya misi yang unik. Peran spesifik di panggung sandiwara dunia ini yang nggak bisa digantiin orang lain. Kalau kamu nggak ngerjainnya, maka bagian itu bakal kosong. Ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran untuk kamu bawa pulang. Terlepas dari kerangka keyakinan spesifik dalam sumber ini, gagasan tentang adanya tugas individu yang harus ditemukan dan nantinya dipertanggungjawabkan, sebenarnya munculin sebuah pertanyaan yang lebih universal. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang, dalam konteks hidupnya masing-masing, baik spiritual maupun sekuler, bisa tahu kapan tugas hidupnya bisa dianggap selesai? Apa metriknya? Kayak apa rasanya pas kita bisa bilang ke diri sendiri, mission accomplished?